Shalom jemaat terkasih. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Yvonne de Tarore Lopati. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari Kitab Rut 1 ayat 8b
yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam
Jemaat, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di minggu ketiga sesudah Pentakosta ini, kami bersyukur kami masih bisa dan terus bersekutu, beribadah dimanapun kami berada, di tempat ini, di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga, bahkan ketika kami sendiri. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing, memberikan hikmat bagi kami supaya kami mengerti makna yang terdalam dari kebenaran firman-Mu ini. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua, sebab setiap kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Setiap manusia ketika ia mengalami problema dalam kehidupannya, baik itu menyangkut keluarga, ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit yang berat, atau dilanda bencana alam, maka ia pasti akan berusaha berjuang dengan cara apapun untuk keluar dari penderitaan, dari zona yang tidak nyaman tersebut. Contoh saja ya, kita tahu bahwa selama 3 bulan ini ketika kita di rumah, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan pemasukan, ada banyak sekali orang yang begitu kreatif. Ya, seperti ibu-ibu membuat makanan, ya, membuat sesuatu, dan juga banyak hal yang kadang-kadang tidak terduga dibuat untuk mengantisipasi apa yang sedang dia alami. Jadi setiap orang pasti akan berusaha untuk keluar dari apa yang sedang dia alami. Seperti yang juga dilakukan oleh keluarga Elimelek dalam bacaan ini. Dan istrinya, dan dia mengajak kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Di ayat 1 dikatakan, tadi kita sudah baca bersama, dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak-anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi kisah ini terjadi dikatakan tadi pada masa para hakim berkuasa.
Dalam sejarah bangsa Israel, periode tersebut merupakan masa penindasan yang biadab dan penuh pertumpahan darah. Hidup di tengah-tengah penyerbuan yang kejam, peperangan antar suku, dan pelanggaran hukum yang tak terkendali. Bahkan kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim bagian terakhir, pasal 21 ayat 25 dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kita bisa bayangkan setiap orang sesuka hatinya melakukan sesuatu. Kemudian bencana kelaparan menambah daftar penderitaan mereka. Tadi dikatakan ketika kelaparan terjadi, lalu pergilah mereka dari Bethlehem ke daerah Moab. Menariknya, nama Bethlehem itu dalam bahasa Ibrani yaitu Beit Lechem, artinya rumah roti. Disebut demikian karena Bethlehem terletak di daerah yang paling subur di Israel, yakni di lembah Sungai Yordan. Nah, daerah ini adalah tempat penghasil gandum terbesar yang menjadi bahan baku untuk membuat roti. Jadi kita bisa membayangkan bahwa rumah roti itu mengalami kelaparan. Rumah roti itu kehabisan roti. Bagaimana mungkin? Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, jika kita membaca di kitab sebelumnya, Hakim-Hakim, khususnya juga dimisalkan di pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10, di situ menjelaskan bahwa bencana kelaparan tersebut terjadi akibat orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun lamanya. Sedihnya lagi, setiap kali bangsa Israel menabur, hasilnya dimusnahkan bangsa Midian. Dan mereka tidak meninggalkan bahan makanan sedikit pun, termasuk lembu, domba, keledai milik mereka, semuanya dimusnahkan. Sehingga orang Israel, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim tadi, ayatnya yang ke-6, bahwa mereka menjadi sangat melarat. Jadi sebenarnya Bethlehem itu masih tetap subur, masih tetap menghasilkan gandum terbesar. Tetapi setelah panen dimusnahkan orang Midian. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, bukankah dalam hidup ini bisa juga terjadi seperti itu? Semua yang kita hasilkan setelah itu tiba-tiba wes bablas anginnya, ya, hilang, lenyap. Kita baru bangun, kita baru membuat sesuatu, tiba-tiba semuanya tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, seharusnya bagi Elimelek dan bangsa Israel melalui peristiwa ini dapat dipakai sebagai suatu refleksi perenungan. Bukankah sesuai dengan nama Elimelek yang artinya Allahku adalah raja. Sebagai raja di atas segala raja, Allah pasti sanggup menyediakan semua yang mereka perlukan. Allah juga sanggup menghalau orang Midian. Sebagaimana Allah pernah lakukan itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan Elimelek menyeberang ke Moab? Apakah nasibnya akan lebih baik? Apakah ekonominya akan makin meningkat, makin mapan? Dalam kisah ini tidak dijelaskan sama sekali bagaimanakah keadaan, kehidupan dan ekonomi mereka setelah mereka 10 tahun berada di Moab. Namun tiba-tiba secara singkat dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat kelima dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak-anak dan suaminya. Saudara bisa bayangkan
kehilangan, ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai, yang menjadi tumpuan harapan kita. Apalagi di masa itu seorang bapak, seorang ayah, seorang anak laki-laki itu punya peran yang penting dalam kehidupan keluarga. Ini bukan perkara yang mudah yang dihadapi oleh Naomi. Banyak orang ketika mengalami peristiwa seperti ini, mereka menjadi syok, berat, sedih, terpuruk, terguncang, bahkan marah. Namun tidak tahu harus melampiaskan kemarahan dan kekecewaannya itu kepada siapa. Marah kepada keadaan, keluarga, keputusan dari suami, atau bahkan marah kepada Tuhan. Saudara, persoalan kelaparan, kehilangan harta benda yang kita miliki selama bertahun-tahun, sungguh tidak ada artinya apa-apa dibandingkan kehilangan, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Karena harta apapun kita bisa raih kembali. Tetapi saat ditinggalkan suami dan anak-anak kita, tidak mungkin kembali lagi. Dan itu pasti akan meninggalkan duka cita yang mendalam. Bagi sebagian orang bahkan sulit untuk berpikir jernih untuk waktu yang cukup lama. Jadi bayangkan saja Naomi, Orpah, dan Ruth ini, ketiga perempuan ini kehilangan orang-orang yang paling mereka cintai, yang menjadi tumpuan harapan bagi masa depan mereka. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada saat saya sedang mempersiapkan renungan ini, tiba-tiba anak saya Daniel berkata gini, "Mah, hidup ini seperti roda ya, terkadang di bawah, terkadang di atas, dan terkadang bannya kempes atau bocor, sehingga kita harus berhenti." Saya tersenyum dan balik bertanya, "Loh, menurut Daniel apa dan artinya?" Dia hanya menjawab, "Ya begitulah, Mama cari saja di Google," gitu. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, yang biasa saya dengar sih, istilah hidup ini seperti atau ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah, itu udah biasa. Tetapi saya belum pernah mendengarkan kata kempes atau bocor, atau kadang harus berhenti sejenak, harus ditempel dan seterusnya. Akhirnya saya berpikir terkadang kita hanya siap saat kita berada di atas, di zona nyaman. Saat kita punya segala-galanya. Tetapi tidak siap ketika kita berada di bawah. Atau dalam istilah Daniel ini, bannya kempes. Orang bisa mengalami krisis, kempes, saat ada di atas maupun saat ada di bawah. Tetapi bagi setiap orang percaya, seharusnya kita harus ada di atas dua situasi itu. Entah kita ada di zona nyaman, ketika semuanya ada, ketika semua tersedia, maupun ketika kita ada di zona tidak nyaman, ketika semuanya hilang dari diri kita, dari kehidupan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, terkadang kegetiran yang dirasakan pelan-pelan itu dapat menyurutkan keinginan kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Ya, ada seseorang ketika ditinggalkan, sepertinya dia juga baik mati juga. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sikap Naomi dan para menantunya saat menghadapi kenyataan kematian dan ditinggalkan sebagai janda-janda? Ternyata Naomi tidak mau terus-menerus tinggal dalam kesedihan. Ia bangkit, di ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi di situ dikatakan berangkatlah, bergegas dia, berkemas dari tempat tinggal yang lama bersama-sama dengan menantunya.
dari zona tidak nyaman dan zona yang ke depan tidak tahu juga. Alkitab juga menjelaskan bahwa kita memang harus tahu tentang mereka yang meninggal, harus memahami dan mengerti bagaimanakah saat seseorang kehilangan, ditinggalkan. Tetapi kita tidak boleh berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena pengharapan di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekalipun untuk seketika lamanya. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, duka cita, kehilangan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Dalam bacaan ini dikatakan ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Artinya kepada suaminya yang sudah mati, mertuanya, kepada suaminya sendiri. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Ibaratnya Naomi berkata, apalagi yang bisa diharapkan dari aku, seorang janda yang tidak memiliki apa-apa lagi. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, kata Naomi. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 13b dan 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi Naomi melihat dirinya sebagai orang yang mengalami kepahitan. Tangan Tuhan teracung kepadanya. Ada hukuman yang dia rasakan. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus. Yang menjadi refleksi perenungan bagi kita adalah apa maknanya, apa relevansinya bagi kita di masa kini. Dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebelumnya saya ingin sharing sedikit. Pada saat saya mempersiapkan renungan ini, di samping membaca beberapa tafsiran tentang Rut, saya berjumpa dengan dua tokoh yang menulis refleksi renungan tentang kisah Rut ini. Yang pertama, saya berjumpa dengan almarhum Pendeta Emeritus Samuel Kehatu, MTH, ya biasa saya panggil Bung Sam, melalui tulisannya di Sabda Guna Dharma hari ini. Jadi tulisan ini dibuat sebelum beliau wafat. Yang kedua adalah Pendeta Dr. Eben Nubantimo yang menuliskan buku Penebusku ada di Bethlehem. Ini merupakan kumpulan khotbah dari kitab Rut. Walaupun dengan pendekatan yang berbeda, tetapi intinya sama. Bagaimana kita belajar dari keluarga Elimelek, Naomi, Rut, dan Orpa. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa karena saya cari bukunya beliau tentang penebusku ada di Bethlehem itu nggak ada. Saya cari di BPK nggak ada lagi. Saya telepon beliau hari Kamis. Ya, ternyata beliau ada di Kupang karena beliau seorang dosen di UKSW Salatiga. Saya ngobrol-ngobrol, saya ingin tanya, ya bagaimana, kenapa dia menuliskan hal seperti itu. Jadi beberapa hal dalam sharing itu dan juga yang saya baca dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Kehatu, saya tidak berjumpa almarhum tapi saya berjumpa di tulisannya di Sabda Guna Dharma. Bahwa setiap kesulitan, penderitaan dan kesusahan itu selalu ada hikmahnya. Sebagai pembelajaran hidup. Naomi sadar betul bahwa keputusan yang suaminya pilih untuk keluar dari persekutuan dengan umat Tuhan adalah pilihan yang keliru. Itulah sebabnya ia mau menata kembali
kehidupannya ke depan. Ketika Ruth berkeputusan mengikuti Naomi itu bukan semata-mata karena pertimbangan emosional atau ekonomis. Betapapun tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari Naomi, tetapi Ruth melihat jauh lebih dalam dari spiritualitas Naomi. Artinya bukan siapa Naomi semata-mata, tetapi siapakah yang ada di balik kepribadian dari Naomi. Sehingga saya bercakap-cakap saat itu bahwa kalau Allah pernah memanggil Abraham ya dari sisi seorang bapak untuk pergi ke suatu negeri yang tidak dia ketahui, bagaimanakah nanti situasi dan kondisi di tempat yang baru. Tetapi Abraham tetap pergi. Dan Allah memperhitungkan imannya itu sebagai suatu kebenaran. Sekarang Allah juga dapat memakai Ruth dari sisi feminimnya. Di saat Ruth mengambil keputusan mengikuti Naomi dengan suatu pernyataan iman. Menurut saya ini suatu pernyataan iman yang luar biasa dari seorang Ruth. Di ayatnya yang ke-16 dan 17 dia katakan begini. Ya, tadi Rut 1 ayat 16 kita lihat sama-sama dan ayat 17 katakan gini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Jadi ada 3 orang, ada 3 pribadi yang begitu mempengaruhi Ruth untuk tetap terpaut kepada Naomi. Yaitu bangsanya. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Engkau Naomi kemanapun engkau pergi. Ya, aku tetap ada bersamamu sampai maut memisahkan kita. Luar biasa sekali saudara ya. Saya pikir ini bukan soal siapa Naomi saja. Tetapi bagaimana Naomi bisa menjadi teladan yang baik bagi para menantunya. Kita tidak memahami kesetiaan luar biasa yang diperlihatkan Ruth. Tindakan yang dilakukan Ruth dalam bahasa Ibrani disebut hesed. Hesed adalah kata Ibrani yang dapat diterjemahkan dengan kasih yang setia. Kasih ini melakukan sesuatu jauh melebihi apa yang diharapkan. Itu Ruth. Nah, kemudian saya tertarik juga. Jarang sekali ketika kita merenungkan firman Tuhan di kitab Rut ini dan berbicara juga tentang Orpa. Dapatkah kita menyalahkan Orpa karena dia kembali ke Moab? Saya kira tidak sama sekali. Orpa melakukan hal yang diharapkan memang. Sedangkan Rut melakukan apa yang tidak terduga. Sama-sama menderita. Sama-sama menaruh pengharapan dengan cara yang berbeda. Kita tidak dapat memahami keputusan yang mungkin katakanlah masuk akal yang diambil oleh Orpa. Siapa yang tahu? Dapatkah ya Pak Eben katakan bisa saja dia akan menjadi seorang penginjil yang tanpa nama di tempat yang baru. Karena nilai-nilai spiritualitas 10 tahun bersama Naomi tentu banyak hal yang dia bisa pelajari. Dan itu akan mewarnai kehidupannya ke depan juga. Dan bisa saja dia juga akan menjadi penerus dari iman Naomi. Kita tidak tahu. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Disinilah kita belajar sebenarnya. Bahwa keteladanan itu penting sekali. Banyak mertua
Banyak orang tua, kenapa ditinggalkan oleh anak-anaknya? Kenapa dimusuhi oleh anak-anaknya dan menantu-menantunya? Kenapa disisihkan oleh keluarganya? Karena mereka tidak bisa menjadi contoh yang baik, tidak bisa menjadi teladan yang baik dalam kehidupan keluarga. Ketika mereka mengalami kepahitan, ketika mereka ada di atas, ketika mereka berjuang dalam hidup ini, seorang ibu, seorang mertua itu punya peran yang penting juga bagi hidup dan masa depan keluarganya. Dan Ruth di sini melihat itu dalam pribadi dari Naomi. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, bahwa kalau kita menghadapi masalah, jangan kita terikat dengan masalah itu. Kita harus berani keluar. Jangan karena hal-hal yang sepele, yang tidak penting, hal-hal materi, hal-hal yang sebenarnya itu bukan yang utama, seringkali membuat kita bermusuhan dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak-anak. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari Naomi. Dia mau kembali menata kehidupannya. Artinya ada sesuatu usaha untuk keluar, untuk mengambil sikap terhadap apa yang sudah dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami. Dia tidak menjelekkan suaminya, dia tidak menjelekkan anak-anak lakinya, tapi dia hanya melihat dirinya bahwa aku mengalami kepahitan. Tapi Ruth tetap terpaut kepada Naomi. Karena apa? Tadi karena keteladanan iman dari Naomi. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara dalam keluarga. Bukan saja ketika ditinggalkan suami, tapi ketika ditinggalkan istri. Bagaimana hubungan dengan mertua, dengan menantu, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan yang baik, pasti kita akan ditinggalkan. Bukan karena ditinggalkan, bukan karena kita ingin meneruskan hal yang baik dari diri kita, tetapi ditinggalkan karena kita tidak menjadi teladan yang baik bagi kita. Jadi menurut saya Ruth dan Orpa ini punya peran yang penting. Yang untuk ke depan dikatakan bahwa Ruth lah yang menjadi penerus sampai kepada keturunan Daud dan Yesus Kristus. Orpa juga mungkin, kita tidak tahu. Tuhan pakai dia dengan cara yang lain. Tetapi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, biarlah derita apapun, kita harus tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pasti ada masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat mari berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapak, kami boleh memakai gereja-Mu sebagai tempat pelayanan, kesaksian, pergumulan iman, rasa syukur kami. Karena gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu ya Bapak, kami berdoa untuk gereja-Mu dari tempat ini sampai ke ujung-ujung bumi. Dimanapun hamba-hamba-Mu yang melayani, anak-anak-Mu yang bersekutu, di rumah mereka, di tempat mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di laut, untuk para pekerja yang khusus bekerja di laut Samudra Raya, menghadapi badai dalam kehidupan mereka, tapi Tuhan tetap memberikan izin bagi mereka untuk boleh ambil bagian dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mempertaruhkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di saat-saat kami sedang mempersiapkan diri untuk memasuki new normal atau kenormalan baru. Dengan bagaimana kami menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, agar kami boleh dilepaskan dari segala macam virus yang melanda saat ini. Tuhan Yesus Kristus, karena itu kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang menderita, yang sakit di rumah sakit. Mereka yang walaupun sakit tetap ada di dalam persekutuan dengan Engkau. Mereka yang harus diisolasi. Mereka yang harus berdiam diri di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak dan kesempatan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tetap menyentuh, menjamah, menjangkau setiap pribadi, setiap keluarga yang bersekutu. Tuhan yang baik, karena itu kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Baik itu para presbiter, penatua, diakan, pendeta bergandeng tangan dengan unit-unit misioner, dengan pengurus pelkat dari anak sampai lansia, dan semua yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan-Mu, baik itu tim multimedia maupun sound system, pegawai dan semua jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 18. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menggerakkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada untuk membangun relasi yang baik dengan sesama dan Engkau terutama ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak kami yang berjuang dengan pendidikan mereka dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi. Ada hambatan-hambatan yang mereka harus lewati karena faktor pandemi virus corona ini ya Tuhan. Tetapi biarlah mereka boleh belajar secara mandiri.
Dan kami pertaruhkan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk mereka yang ditinggalkan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Pengalaman ditinggalkan itu suatu pengalaman yang tidak mudah. Tetapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka untuk bisa melewati dan belajar dari Ruth yang berani untuk mengambil keputusan keluar dari duka citanya, dari penderitaannya, dan menaruh pengharapannya kepadamu bersama dengan mertuanya Naomi. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan spirit, energi, kekuatan bagi kami. Dan Tuhan merubah kehidupan anak-anak-Mu. Kalau kami dulu, kami melakukan seperti Elimelek, meninggalkan Engkau. Mencoba mencari jalan keluar kami sendiri. Meragukan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Yang sanggup menyediakan segala yang kami perlukan. Dan sekarang Tuhan kami boleh belajar dari Naomi. Seorang mertua yang baik. Yang menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucunya ke depan. Tuhan Yesus Kristus, karena itu kami pertaruhkan firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami teringat untuk bangsa kami, pemerintah dari presiden sampai pada bawahan-bawahannya. Biarlah Tuhan pakai setiap orang yang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Baik itu di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif. Baik itu tentara, TNI, polisi, dan juga terutama para medis, dokter, perawat, dan semua yang ambil bagian untuk menjadi saluran berkat melalui rumah sakit, obat-obatan, perawatan, dan semua yang diupayakan untuk memulihkan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Hamba-Mu tidak bisa melihat, mendengarkan setiap seru doa dan permohonan setiap anak-anak-Mu. Tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap hati kami. Entah kami di rumah sendiri dan juga yang sedang berlayar. Ataupun juga mereka yang harus diisolasi. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa melihat apa yang mereka doakan. Tapi mata kasih Tuhan kami percaya tertuju kepada setiap orang yang berseru dan berserah kepadamu. Ketika kami berseru dan berserah kepadamu, maka Engkau akan memberitahukan perkara-perkara yang besar, yang tidak kami mengerti, yang tidak kami ketahui, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kami hadapi, tetapi itu yang Tuhan sediakan ke depan, seperti yang Tuhan juga sediakan bagi Ruth dan Naomi. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami. Supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami buat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa. Terkadang kami bukanlah orang tua yang bisa menjadi teladan. Terkadang kami seperti anak-anak. Terkadang kami memberikan kepahitan justru kepada keluarga kami, kepada menantu kami, kepada anak cucu kami. Terkadang kami tidak sadar sebagai mertua Naomi saat ini, kami justru menjadi batu sandungan bagi keluarga kami, bagi anak-anak mantu cucu-cucu kami. Ampunkanlah kami Tuhan. Karena Engkau pasti tidak berkenan jika kami tetap hidup dalam kepahitan dengan keluarga kami. Karena itu ya Bapa, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jadilah ranting anggur yang benar dan berbuah banyaklah, supaya kau dibersihkan oleh pokok anggur yang benar. Jikalau engkau tinggal dalamnya, mintalah yang kau perlu. Engkau pasti mendapatkan dari pokok anggur yang benar. Indah, sungguh indah janji yang Tuhan berikan, jika kita tinggal dalam-Nya dan menjadi ranting yang benar. Jadilah ranting anggur yang benar dan berbuah banyaklah, supaya kau dibersihkan oleh pokok anggur yang benar. Jikalau engkau tinggal dalamnya, mintalah yang kau perlu. Engkau pasti mendapatkan dari pokok anggur yang benar. Indah, sungguh indah janji yang Tuhan berikan, jika kita tinggal dalam-Nya dan menjadi ranting yang benar. Indah, sungguh indah kasih yang tulus, berkat melimpah, hidup abadi indah dari Yesusku. Indah, sungguh indah janji yang Tuhan berikan, jika kita tinggal dalam-Nya dan menjadi ranting yang benar. Jika kita tinggal dalam-Nya, Yesus pokok anggur yang benar. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Setiap jagat
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.